Lagi di dapur belum mandi. Masya Allah kakakku. Rindu loh aku udah lama nggak jumpa. Dengerin ceritanya aku seneng banget. Iya. Salam kenal kak. Salam kenal juga. Iya. Namanya siapa? Hidayah Herdian. Wijaya ya. Herdian nggak apa Wijaya. Iya. Coba dong Kanat kasih kita advice. Aku sih nggak pada ininya ya, aku takut ngeliat. Tapi aku dengar Bang Herdi bisa kecilin dikit gak sih? Bisa. dengar ceritanya Nick tadi tuh, aku jadi flashback lagi gitu bahwa kehidupanku tuh jungkir balik gitu ya. Perjalanan hidup tuh jungkir balik banget. Cukup. Bentar bisa di atas, tiba-tiba jungkir lagi ke bawah, apalagi dengan perjalanan kehidupan pribadi yang 2 kali gagal dalam pernikahan gitu ya. Banyak banget lah. Jadi dengar tadi cerita awalnya aku tuh yang dengar seminggu di kos nggak makan. Aku pernah ngalamin hal itu. Dulu gitu ya. Tapi dulu tuh aku masih masih tinggal gitu. Terus almarhum papa tuh mungkin aku nggak tahu lah ya, mungkin dalam kondisi bisnisnya lagi down banget gitu ya. Itu sampai aku bingung ngapain. Aku tuh perantau kan dari Jayapura, jadi teman di Jakarta juga nggak begitu banyak, keluarga banyak, tapi aku dididik sama almarhum tuh yang tidak untuk menadahkan tangan ke atas. Jadi apapun itu fighting, dapetin sendiri. Makanya aku lihat dengerin tadi tuh, aku yang tadinya cuma sekali sambil kerja nih, kayaknya menarik banget ceritanya gitu ya. Maksudnya cerita kehidupan yang sebenarnya harusnya bisa jadi pelajaran buat banyak orang gitu. Hal indah bahwa apapun yang kita lalui itu yang buat tadi aku bilang jadi pelajaran. Jadi sekarang tuh aku ditahan di masa bahwa kesusahan atau kesuksesan itu selalu aku syukuri gitu. Kayak pagi hari misalnya, aku ngalamin hal yang kurang menyenangkan gitu ya. Kalau dulu di usia aku, ya mungkin aku akan ngumpat gitu. Apa ini gitu. Tapi di saat sekarang itu, di saat aku kena sesuatu yang tidak menyenangkan di pagi hari, aku selalu gini, alhamdulillah. Berarti aku masih dikasih kepercayaan untuk ngadepin masalah ini. Alhamdulillah, insya Allah nanti mungkin sore malam hari akan ada berita menyenangkan buat aku. Dan kalian tahu apa? Itu selalu terjadi. Ya aku jadi mau nangis. Sama kak, aku tadi juga mau nangis tuh, kayak aduh ya Allah nggak, karena flashback gitu kan. Itu hal indah sebenarnya. Jadi kehidupan tuh buat aku jadi cerita yang indah. Kalau aku tidak pernah mengalami hal-hal sebelumnya dulu gitu ya, mungkin aku nggak bisa seperti sekarang ini, bahwa apa yang sudah kita lalui itu ternyata semua perjalanan yang indah gitu, yang harus kita nikmati, yang harus kita syukuri penuh dengan ikhlas dan sabar gitu. Iya benar. Kalian lanjut cerita aja deh, aku dengerin aja. Gak apa-apa karena aku lagi kayak butuh masukan gitu, kayak dari kakak gitu kan. Dari aku bener-bener kayak di Jakarta kan aku merantau ya, karena ya orang tua aku udah meninggal dua-duanya gitu. Jadi aku merantau terus memang gak ada sosok yang menuntun juga sebenarnya gitu, kayak di Jakarta ini gitu. Makanya tapi ya, alhamdulillahnya aku nggak pernah numpang gitu sama orang, atau yang kayak ya memang ya udah aku struggle sendiri gitu loh. Nggak makan ya udah tinggal di tempat yang agak sedikit kurang layak, nggak apa-apa gitu kan. Yang penting orang aku nggak ngerepotin orang gitu. Makanya karena nggak ada yang nuntun gitu loh, makanya aku tuh merasa sendiri. Untung aja nggak bunuh diri sih gitu, karena bener-bener nggak ada yang kenal gitu, nggak ada yang nuntun. Jadi makanya perjalanan itu sekarang tuh aku kalau udah inget-inget ya udah di mana-mana deh gitu, udah di dunia seperti apa gitu kan. Jadi sakit gitu, sakit tapi ya harus disyukurin. Ya benar, kita tuh benar-benar harus banyak bersyukur apapun itu.
aku tuh sering banget ngingetin viewers teman-teman kita di teman-teman aku di live itu ya. Karena mereka kalau misalnya masuk tuh selalu, kakak aku tuh gini, aku tuh gitu, aku tuh gini, aku tuh gitu. Aku bilang dari tadi aku dengar kamu cuma ngeluh gitu ya. Aku begini, aku gitu, aku tuh gini. Pernah nggak kamu bersyukur alhamdulillah aku masih bisa ini, alhamdulillah. Atau kalau misalnya mungkin, aduh puji syukur aku masih begini, aku masih bisa begitu. Ternyata banyak loh orang yang lebih berat daripada kita gitu loh. Jadi selama kita masih bersyukur gitu, kita bersyukur, kita nggak akan pernah kekurangan loh. Indah banget itu menurut aku. Yang aku ngalamin itu dalam kehidupanku sih ya. Kalau cuma cerita orang mungkin banyak lah cerita itu. Tapi kalau karena kita ngalamin sendiri, itu jadi hal yang melekat gitu loh. Sampai aku ajarin ke anak-anakku gitu. Ya namanya anak-anak kan jiwa mudanya masih menggebu-gebu kontak gitu. Kalau ada apa-apa tuh masih yang emosi lebih duluan atau apalah itu, terus aku bilang coba deh kamu mulai balik. Apapun yang kamu hadapin, kamu syukuri, alhamdulillah. Karena selama kita masih hidup, pasti menurut aku ya, pasti akan selalu ada masalah. Tidak. Iya, benar. Benar. Dengan segala porsi ya, mau porsi yang kecil mau porsi yang besar. Kalau kita bisa menerima itu sebagai garis dari diri kita, dari kehidupan kita, terus kita lalui kayak perjalanan gitu loh. Kita jalan, kita trekking, ada batu kita lompat, ada kali kita lompat, gitu. Ada becek atau apa kita mau hindari. Pada akhirnya akan sampai di ujung gitu kan. Kalau ada batu, ada batu, lesu ya, aku nggak bisa, aku duduk lah. Nah, itulah yang jadi pelajaran simpel sebenarnya, bersyukur. Itu aja sih. Iya. Ya, sebenarnya segala sesuatu permasalahan itu akan menjadi pondasi kita sih sebenarnya. Pondasi kita yang jadi lebih kuat, jadi lebih berpengalaman gitu. Karena pernah ngerasain ini gak sih, sampai gak ada satu orang pun yang bisa, kalau kita cerita tuh kadang tuh mereka cuman berpikir kayak mereka tuh cuma pengen tahu aja dengan keadaan kita, tapi malah diceritain lagi ke orang, kalau nggak masalah kita makin dilebarin lagi gitu loh. Nah jadi aku tuh sempet kayak nggak punya orang, sampai kayak percaya sama orang tuh susah jadinya gitu. Jadi makanya dan itu sedih banget sebenarnya. Iyalah, kita nggak ada mau cerita, kita salah gitu kan. Tapi dia nanya, giliran kita cerita bukannya malah makin kelar, tapi diceritain lagi ke orang, kalau enggak masalahnya ditambah-tambahin gitu. Nah itu aku sedih banget sih, maksudnya dengan orang-orang kayak gitu di zaman itu gitu loh. Tapi ya aku di Jakarta nggak punya musuh gitu kan. Tapi ya aku lebih, kalau nggak nyaman ya aku senyum aja gitu kan, jaga jarak gitu sih gitu. Karena udah sangat susah untuk cerita yang apa namanya dengan keadaan kita tuh nggak bisa, karena kepercayaan itu mahal kan gitu. Aku masih berpegang teguh itu sih gitu. Sama diam adalah emas gitu, aku masih berpegang teguh juga sih dalam konteks ranah kehidupan pribadi gitu. Kak Dewi, pelajarannya jangan ini nih. Kalau gue mau bercerita tapi nggak detail. Gue mau bercerita tapi nggak dengan sembarangan orang. Bukan gue menutup diri, enggak. Cuman itu bukan tempat yang tepat buat kita berkeluh kesah gitu loh. Kalau gue sih gitu, itu pelajaran, maksudnya pelajaran juga buat gue gitu. Iya, makanya gue tuh susah banget, gue butuh cari sosok temen yang bener-bener yang kayak gue bisa cerita nggak nih, dia orang yang tepat nggak sih, kayak gitu. Suka begitu gitu loh. Tapi dia nanya terus gitu kan. Tapi gue kadang menahan gitu. Tapi kepribadian gue kan nggak terlihat seperti ada masalah kepribadian gue gitu.
orang ngelihat kalau Kak Nat jumpa aku gitu kan, misalnya kita lagi di luar, anggaplah kita udah berteman setahun 2 tahun gitu, pasti Kak Nat gak akan tahu kalau aku tuh punya masalah gitu. Teman-temanku tuh selalu menilai aku tuh nyaman-nyaman aja gitu loh. Nah karena aku sebenarnya screening ke mereka, ini aku bisa cerita nggak ya? Ternyata tuh sangat susah gitu loh, aku nggak menemukan gitu loh. Thank you Bang Abis pesannya. Kalau Bang Herdian ini karena memang udah tahu aku dari 2011 gitu. Jadi udah kenal gitu kan, makanya aku bisa ada live kayak gini. Insya Allah kita pagi itu live-nya begini gitu loh. Tapi di usia Kanat sekarang pertemanan makin sedikit itu memang bener juga ya, bisa dihitung jari. Iya. Aku ngerasain, aku udah mulai menyadari itu tuh ya udah ada setahun kali ya, mulai rasanya udah mulai nyortir tuh dalam kehidupan. Apalagi kalau ya di lingkungan wanita itu kan jepit banyak, gosip banyak gitu ya. Sementara aku tuh single parent yang fighting buat hidup dan buat anak-anak dan keluarga gitu. Jadi kadang-kadang aku berpikir nggak sehat aja untuk tetap dalam lingkup. Agak nge-lag nggak sih? Kok aku punya sahabat? Enggak sih? Iya. Jadi bisa dihitung jari aku punya teman untuk bercerita. Bahkan boleh dibilang sangat sedikit. 5 jari aja nggak nyampe. Wish. Tadi malam segitunya ya? tempat naikin VP tadi malam tuh ada sedih. Itu sedihnya bukan karena lirik lagunya, tapi karena aku ngerasa itu tadi bukan sedih ya, kalau aku punya sahabat tuh dari mulai aku kuliah, kita tuh berdua bener-bener yang kita jarang ketemu dengan kesibukan masing-masing, tapi kayak koneksinya tuh kuat banget gitu. Beliau udah nggak ada, udah almarhumah gitu ya. Nah tadi malam tuh aku rindu banget pengen cerita gitu kan sama dia, karena kita kadang-kadang udah lama nih, udah 2 bulan, udah 3 bulan, udah ketemu yuk gitu kan. Mau pengen bercerita satu sama lain hanya kita berdua gitu. Aku udah nggak ada temennya gitu gitu. Jadi pas tadi malam tuh lagi sedih kayak gitu, terus tiba-tiba ada temen bikinin VT ini tau ya udah. Jadi nangisnya bukan karena itu, tapi nangisnya karena kehilangan sahabat bercerita. Itu kecil lah circle-nya. Ya. Terus Kanat pernah ngerasain gini juga nggak? Kayak misalnya Kanat udah berteman itu belasan tahun atau mungkin puluhan tahun, tapi ternyata ketika ada masalah dia tuh sangat membenci kita dan mau menjauh sama kita. Terus Kanat tuh nangis gitu loh kalau udah nggak bisa temenan sama dia lagi gitu. Bukan pernah, beberapa kali, udah beberapa orang. Itu sedih banget kan? Ya, dari zaman dulu banget, itu dari aku masih SMP. Bayangin dari SMP loh. Tiba-tiba sampai di, ya udah sekarang kita nggak ada komunikasi sama sekali. Iya tapi flat gitu kan, kalau ketemu flat kan. Aku juga gitu, aku ada kenal 15 tahun, terus ada masalah besar, aku udah, tahu nggak? Aku tuh lebaran minta maaf ke rumah dia tuh musir loh. Itu bener-bener yang kayak, aku udah nggak peduli yang siapa yang salah gitu kan. Tapi ketika aku udah datang ke sana, dia usir lebaran loh, diusir. Terus dari situ aku bener-bener, Allah mungkin ngebentuk hati aku ketika aku nggak sengaja jumpa dia sebulan kemudian, 2 bulan kemudian dari lebaran itu, bertegur sapa. Tapi aku nggak sedih, padahal pas diusir itu tuh aku nangis tuh sepanjang jalan. Ya Allah kenapa begini ya gitu. Kenapa sahabat kayak udah kayak keluarga gini bisa jadi kayak musuh bebuyutan gitu kan kesannya gitu. Padahal aku nggak ada niat untuk bermusuhan gitu. Dari situ langsung aku sedih gitu.
nangis bla bla bla, terus udah ketemu lagi 3 bulan, setahun kemudian, tapi flat padahal kita tuh kenal belasan tahun gitu. Ya aku mungkin belum sebanyak anak sih, mungkin aku baru kayak hitungan 3 atau 4 lah yang udah flat gitu loh, yang tadinya kita setiap ada acara kita barengan, setiap ada ulang tahun kita ngumpul, setiap apa, banyak banget momen gitu loh. Tapi sekarang kok malah momen itu kayak hilang gitu aja dan flat gitu loh. Masih saja pagi semakin dini. Kalau kita ingat kembali gitu ya, bahwa kita tuh sebenarnya sendiri ya. Itu harusnya, kalau aku ya melihat kita tuh sebenarnya sendiri. Iya. Kalau dulu iya, kita tuh sedih gitu ya, kehilangan. Tapi kalau sekarang aku selalu berpikir, ya mungkin waktunya cuma segitu, berteman atau oh ya udah gitu ya. Waktu aku sama mereka segitu. Mungkin aku akan ketemu orang baru yang waktunya berbeda lagi gitu. Karena di titik akhir aku tuh sendiri gitu loh. Sampai nanti masuk ke liang lahat itu sendiri. Iya. Gitu. Jadi ya nggak terlalu, kalau sekarang nggak terlalu beban gitu ya udah, oh ya segitu. Simple. Ya, berarti karena udah let it go aja lah ya, gitu ya sekarang ya. Ada lega-leganya ya live begini ya ternyata ya. Iya, itu tuh ngeluarin luapan emosi sebenarnya dengan bercerita ya. Tanpa kita sadari energi-energi yang sebenarnya nahan di dalam tubuh kita itu akhirnya keluar. Itu makanya sebenarnya kita bisa bercerita itu untuk mengeluarkan energi yang tidak perlu di dalam tubuh gitu. Ya alhamdulillah lah, kalau kita masih bisa bercerita itu. Kadang-kadang kan gini, kita pengen bercerita tapi karena kekhawatiran yang tadi itu kita jadi untuk menahan diri gitu kan. Nah dengan menahan diri itu ada energi yang kurang bagus di dalam tubuh sebenarnya. Nah, kalau aku solusinya antara aku ngobrol sama anak-anak, tapi the best solusinya adalah cerita sama orang. Iya. Benar. Nah, setelah bercerita, setelah nangis, itu pasti akan lebih enteng rasanya. Nah, aku masih bersyukur aku di rumah masih punya satu anak yang masih bisa diajak ngobrol, dan gede-gede udah pada sibuk kan. Jadi si Ade itu sahabat aku banget yang bisa bercerita, pergi berdua. Ya, kapan-kapan bisa ngopi lah, karena ayo. Rame-rame sama siapa kemarin itu temen aku kenalnya di roomnya Bang Bewok ya kalau nggak salah. Siapa? Oh ini siapa? Rafa. Iya. Iya seru. Iya. Bapak sekali-sekali kita ketemu berjumpa. Halo Kika, thank you Kika. Jadi di call, halo Kika. Jadi kayak misalnya aku tuh ketemu sama orang kayak gini tuh justru kayak ada apa ya, semangat baru gitu loh, karena kayak kan kita kalau ketemu orang nggak muluk-muluk harus bisnis ya gitu loh. harus duit, harus bisnis gitu kan. Kadang cuma chill aja itu aku juga udah ngerasa me time aja gitu. Ya kalau me time sendiri kan udah me time sama orang yang benar-benar aku anggap figur sebagai kakak gitu kan, atau sebagai sahabat gitu. Aku tuh seneng gitu. Karena aku nggak punya itu gitu loh. Makanya ketika aku jumpa, aku tuh membentuk live kayak gini tuh sebenarnya udah pas awalnya mau pertama kali live udah kayak begini. Karena cuman nggak ketemu tandemannya gitu loh. Ketemulah dia nih gitu. Terus ya udah deh, coba insya Allah kita kan morning person nih ya kan. Ya udah kita coba di pagi deh gitu. Soal kalau malam kan juga nggak efektif ya waktunya gitu kan. Banyak kan nanti sakit atau apalah gitu. Jadi makanya ya udah kita coba bentuk ngobrol kayak gini, akan ada tema lah setiap harinya gitu. Iya. Mungkin kalau memang rencananya mau dirutinin itu bentuk tema sih, ada temanya. Menarik. Iya.
Iya. Baik, karena kalau mau masuk mau naik nanti masuk aja, naik aja nggak apa-apa. Jadi kalau pas lagi Biar ada point of view dari perempuan kan Nat, gitu. boleh, insya Allah ya. Iya. Tapi nggak maksain ya. Kalau karena sibuk nggak apa-apa gitu. Makanya biasanya tuh live-nya malam gitu karena pagi kalau hari kerja kan pagi sama anak sekolah kerjaan apa. Nanti udah selesai udah santai klien udah nggak terlalu ribet baru aku live lagi. Itu udah jarang sih sekarang. Jadi biar ada point of view dari cewek juga gitu kan. Kalau misalnya dan rencananya kita memang nggak naik-naik komal banyak gitu kan Nat. Paling segini aja gitu. Jadi biar efektif gitu kan. Benar. Biar Aku pernah dulu join live yang komalnya banyak banget gitu ya. Jadi straight jadinya. Jadi Iya. apa yang fokusnya kita itu mau bahas apa? Wah jadi amburadul gitu. Makanya sejak itu aku kalau live aku nggak pernah naikin koma Iya, lagi iya, karena satu keramaian banget, yang kedua jelasnya nanti kebanyakan kok aku nggak naik. iya. Iya. Padahal semua juga temen kan, kalau nggak dinaikin nggak enak. Iya gitu. Ya sukses lah buat kalian berdua ya. Ya aku juga udah Iya, juga. amin, amin, amin. Kita juga udah juga. Karena Bang Herdiannya juga ada urusan. Iya. Pokoknya kayaknya jam 7, kalau nggak jam setengah 8 kita udah mulai insya Allah. Iya. 7 kalau nggak setengah 8. Kalau lagi ngopi pagi aku simak. Iya. Nanti aku share di VT, aku izin ya Kanat ya. Boleh. Ya, tadi ada beberapa poin, oke nanti aku ini share di VT gitu. Oke, thank you. Aku pamit duluan ya. Aku pamit. Makasih ya Nat ya. Makasih ya Kak. Makasih ya Herdian. Ya udah aku follow Sehat-sehat, tadi ya. Kak. Makasih ya Kak Nat ya.